Tribulasi langit ke-49 hampir menghancurkan jiwaku. Aku harus cepat mencari tempat untuk reinkarnasi. Kalau tidak, aku benar-benar akan lenyap. Langit tidak meninggalkanku. Aku menemukannya di sini. Tempat untuk reinkarnasi. Biarkan aku. Terlahir kembali. Buka pintu, buka. Guru, aku diculik, mereka membiusku. Tolong aku. Di sana, jangan biarkan gadis itu kabur. Jangan biarkan gadis itu kabur. Cepat, mereka datang. Aku ingat aku awalnya hanya mencoba menyelamatkan seseorang. Kamu menyentuhku tadi malam. Kamu gila. Tadi malam, kamulah yang gila. Baik. Kamu menggaris lenganku sampai berdarah. Aku dibius. Ya, kamu dibius. Kau bilang jika aku tidak melakukannya, kau akan mati. Apa aku harus membiarkanmu mati? Aku merasa sangat buruk. Aku sekarat. Kamu tolong aku. Jika kau tidak membantuku, aku benar-benar akan mati. Jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Kamu keluar dulu. Biarkan aku berpakaian, aku akan bicara nanti. Ini 3 juta. Anggap saja sebagai bayaran untuk menyelamatkanku. Dan biaya untuk merahasiakan ini. Maksudmu apa? Tidak ada maksud khusus. Aku, Jiang Sui, adalah pewaris keluarga Jiang di Provinsi Nan. Dan kau hanya seorang kurir biasa. Kita tidak cocok. Tidak ada masa depan. Nona Jiang, aku tidak punya niat mengganggumu. Sebaiknya jangan. 3 juta ini untuk orang biasa sepertimu bukan jumlah yang kecil. Ambil. Karena Nona Jiang ingin memberiku 3 juta, maka aku akan menerimanya dengan patuh. Antarkan aku kembali ke kota. Setelah itu, kita berpisah. Tentu saja. Malam. Menghabiskan setengah dari mana yang tersisa. Akhirnya aku mengembrio lebih awal. Dengan begini, aku bisa memperpendek masa kehamilan 10 kali lipat. Dalam 1 bulan, aku bisa keluar dari rahim. Nona Jiang, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tiba-tiba merasa sedikit mual. Mual? Mungkinkah karena kemarin saat kamu dibius, racunnya belum sepenuhnya hilang? Bagaimana kalau aku antar ke rumah sakit? Tidak, aku bisa pergi sendiri. Kamu, sendirian? Bagaimana kalau kamu bertemu lagi dengan orang-orang semalam? Lalu bagaimana? Biarkan aku mengantarmu. Baiklah. Selamat, Untuk apa? kamu akan menjadi seorang ibu. Apa? Apa katamu? Kamu hamil? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku hamil? Dokter, apa kamu yakin tidak salah? Nona, saya sudah menjadi dokter puluhan tahun. Saya tidak mungkin salah. Kamu benar-benar hamil, dan kamu sudah hamil lebih dari sebulan. Sebulan? Mustahil. Pasti ada kesalahan. Aku mau periksa ulang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin aku hamil? Nona Jiang. Mungkinkah sebulan lalu, kamu secara tidak sengaja? Sama sekali tidak mungkin. Kecuali kamu, tidak ada yang pernah menyentuhku. Dan aku bahkan mengeluarkan darah tadi malam. Apa kamu tidak ingat? Tapi anak ini sudah berusia lebih dari sebulan. Lupakan. Pertama, bantu aku beli pil aborsi. Aku ingin menggugurkan anak ini. Aku akan membelikannya untukmu. Membeli pil aborsi harus dengan nama asli. Aku putri sulung keluarga Jiang.
Jika aku pergi membeli dan bocor, itu akan menjadi berita besar. Jika kamu membantu masalah ini, aku akan membayarmu. Baiklah, kamu yang bilang. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu masuk ke perut ibu, ibu tidak bisa mempertahankanmu. Ibu masih punya perjodohan yang diatur keluarga. Jadi, maaf, sayang. Apa maksudmu dengan itu? Kamu ingin membunuhku? Tunggu, apa ini pil biru? Ini menghancurkan embrio yang kubentuk. Oh tidak, dia serius. Aku selamat dari cobaan 49 hari, lolos dari pengepungan musuh yang kuat, dan akhirnya bertahan. Bagaimana mungkin aku gagal di sini? Keluar. Nona Jiang, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Perutku tiba-tiba sakit, aku merasa mual. Hanya beberapa pil mencoba membuatku Raja Iblis Agung bermimpi. Aku adalah Raja Iblis Agung. Bagaimana mungkin pil kecil bisa melukaiku? Beraninya kau, kembali. Nona Jiang kau. Ada masalah dengan obat yang kau beli. Kenapa aku tidak bisa menahannya? Itu tidak mungkin. Aku membelinya di sini, di rumah sakit ini. Ikut aku ke klinik. Dokter, jadi sekarang, apakah aku masih bisa menggugurkan bayi ini? Ini pertama kalinya aku melihat kasus sepertimu. Muntah tepat setelah meminumnya, mungkin ini reaksi penolakan. Trik Muran, mencoba menyakitiku Raja Iblis Agung? Saat ini, operasi adalah satu-satunya pilihan. Nona Jiang, kau harus memberitahu keluargamu, operasi melibatkan pemotongan, kami perlu anggota keluarga untuk menandatangani. Pemotongan? Kekuatanku sudah habis sekarang. Aku hanya seorang embrio, dan kau ingin memotongku sekarang? Kehamilanku, jika orang tuaku tahu, dokter, apakah aku harus memiliki anggota keluarga yang menandatangani? Apakah harus anggota keluarga? Pacarmu bisa menandatangani. Itu juga bisa. Dokter, Anda salah paham. Aku bukan pacarnya. Kau sekarang. Bantu aku menandatangani. Nona Jiang, ini. Aku masih perjaka. Gaji 2 kali lipat. Oke, tidak masalah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Jika mereka benar-benar memotongku, embrioku yang baru terbentuk akan hancur, hancur. Aku akan mengambil risiko, bahkan jika aku ketahuan ayah, selamatkan aku. Jangan tanda tangani perjanjian itu. Apa? Suara apa itu? Suara apa? Kamu tidak mendengarnya? Seseorang baru saja memanggilku ayah. Menyuruhku menyelamatkannya. Dan jangan menandatangani perjanjian itu. Pak Chen, aku sudah setuju menggandakan gajimu. Jangan maksa. Tidak. Aku benar-benar mendengarnya. Cukup, tanda tangani, dan aku akan memberimu 2 juta lagi, lalu menghilang selamanya. Jangan dengarkan dia. Jika kau menyelamatkanku, aku bisa memberimu apa saja. Kekayaan, kekuasaan seluruh dunia. Bahkan keabadian di antara para dewa, aku bisa membantumu meraihnya. Siapa? Siapa kamu? Aku dulunya seorang abadi surgawi, tapi selama masa cobaan, aku hampir dimusnahkan oleh petir, terpaksa bereinkarnasi di dunia fana. Sekarang aku adalah putramu, tepat di sini di perutnya. Kau bercanda? Kau yang ada di perut Nona Jiang? Ya, benar-benar. Jika kau tidak percaya padaku, kemarilah dan aku akan menendangmu. Apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Jangan bergerak. Wah, dia benar-benar menendangku. Keluar. Lihat, sudah kubilang, aku benar-benar putramu di kehidupan ini. Tapi, aku baru tidur dengan Nona Jiang tadi malam. Bagaimana bisa secepat ini? Manusia punya waktu manusia. Abadi punya waktu abadi. Jika aku berperforma baik, aku bisa lahir dalam 3 hari. Benar. Anak normal mana yang bisa bicara dari dalam rahim? Chen Yuan, kontrak ini, apakah kau menandatanganinya atau tidak? Nona Jiang, mungkin anak ini, kita tidak boleh menggugurkannya. Tidak digugurkan? Apa yang akan kulakukan jika tidak digugurkan? Aku bisa bertanggung jawab padamu. Nyonya Jiang, kami sudah menemukan nona muda. Apa? Di mana dia? Di rumah sakit Seng'an di Binhai. Di rumah sakit? Apa yang dia lakukan di sana? Apakah Sui sakit? Ini laporan rawat jalan nona muda. Silakan, lihat. Apa? Dia hamil? Sudah lebih dari sebulan. Kamu bertanggung jawab untukku. Benar aku. Aku sekarang antar barang pakai truk. Penghasilannya tidak banyak tapi masih 10-20 ribu sebulan. Aku bisa berikan semuanya padamu asalkan kamu jangan menggugurkan anaknya. Chen Yuan. Aku tahu keluarga Jiangmu, kaya dan berpengaruh kamu. Takut aku mengejar uang keluargamu. Aku bisa lakukan ini. Aku akan tanda tangan perjanjian. Aku tidak akan ambil 1 sen pun dari keluarga Jiang.
Aku akan pergi tanpa apa. Apa? Kapan? Apa? Saja. Kamu ayah kandungku. Kamu tunggu sampai aku lahir. Aku akan pastikan kamu hidup hari-hari paling bahagia di dunia. Chen Yuan, kamu menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih. Tapi tidak ada masa depan bagi kita. Tanda tangan saja suratnya sekarang. Nona Jiang, surat-suratnya aku belum bisa menandatanganinya karena anak di perutmu adalah milikku. Milikmu? Benar. Kamu baru saja bilang kamu belum pernah bersama orang lain selain aku, jadi pasti itu milikku. Ayolah pakai akal sehat. Oke, kita baru melakukannya tadi malam. Mana mungkin terjadi secepat itu? Nona Jiang, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kamu mengandung tuan abadi yang bisa bicara di perutmu, apalagi yang mustahil? Anak muda, niatmu terhadap Nona ini cukup baik, tapi kamu juga harus menghormati sains. Nona ini sudah hamil lebih dari sebulan. Kamu baru berhubungan dengannya kemarin. Anak ini tidak mungkin milikmu. Dokter, apa yang aku katakan itu benar? Oke, kamu bilang benar. Ruang ambil darah di sebelah. Pergi tes darah dan lakukan tes paternitas, maka kamu akan tahu. Oke. Kamu benar-benar pergi? Ini, bagaimana mungkin? Anak ini benar-benar milikmu? Ini, bagaimana mungkin? Ayolah masuk denganku, biarkan aku lihat siapa yang punya nyali sebesar itu. Yah, aku sudah melihat semuanya. Apa kamu yakin tidak terjadi apa-apa sebulan yang lalu? Tidak. Tentu saja tidak. Ini, Aku benar, Nona Jiang. Anak yang kamu kandung benar-benar milikku. Meskipun itu milikmu, mengingat perbedaan status kita, itu benar-benar tidak mungkin. Lagi pula, aku memiliki terlalu banyak beban yang ada padaku. Di masa depan, aku ditakdirkan untuk perjodohan. Menikahiku bukanlah kebahagiaan, itu akan menjadi bencana. Nona Jiang, bagaimana kamu tahu kita tidak bisa membuatnya berhasil? coba. Bagaimana kamu ingin mencoba? Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Kamu, orang tuamu, Suyi, kami benar-benar memanjakanmu. Saat kamu hilang, kami pikir kamu telah mengalami musibah. Tidak pernah menyangka kamu diam-diam di sini bermain-main dengan seseorang. Ayah, ibu, bukan seperti itu. Aku hilang karena aku diculik. Dialah yang menyelamatkanku kemarin. Menyelamatkanmu? Kami jelas mendengar dia bilang ingin menikahimu. Aku, Siapa sebenarnya kamu? Apa kamu tahu bahwa Suyi adalah putri Jiang Yunxiu? Beraninya kau menghamilinya di luar nikah? Pengawal, patahkan kakinya. Sial. Nak, ayahnya ada di sini. Kita kacau. Jangan menyerah. Kau harus bertahan. Astaga, mereka dari keluarga Jiang dari Provinsi Selatan. Bagaimana aku bisa melawan mereka? ayah, tunggu. Chen Yuan benar-benar yang menyelamatkanku. Kau masih membelanya? Apakah kau sadar apa yang kau lakukan akan berdampak pada keluarga kita? Seberapa besar dampaknya? 2. Kakekmu sudah mengatur pertunanganmu dengan keluarga Zhang, dan kau benar-benar... Pak Tua, Ayah, Ayah, ini kesempatan kita. Kakek punya masalah serius. Dia terkena kutukan. Sangat parah. Dia hampir mati. Jika kau bisa menyelamatkannya, mungkin semuanya bisa berbalik. Menyelamatkannya? Bagaimana? Aku tidak punya keahlian medis. Aku masih punya kekuatan sihir. Kemarilah dan tekan perut ibu. Aku akan mentransfer pengetahuan medisku padamu. Oke. Nona Jiang, maafkan aku. Ini dia. Ini adalah pedang pembunuh naga leluhur. Guru,
Itu aura guru kita. Ini adalah suara roh pedang. Roh pedang memanggil tuannya. Mungkinkah? Tuan Aula, pedang pembunuh naga telah terbang. Keluarkan perintahku, segera lacak pedang pembunuh naga. Ya, Chen Yuan, pergi sekarang juga. Nona Jiang, aku bisa menyelamatkan ayahmu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu apa penyakit suamiku yang dideritanya? Cepat, panggil dokter. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi Pak Jiang adalah serangan jantung bawaan mendadak yang diperumit oleh trombosis serebral akut. Sangat kritis. Kami mungkin tidak bisa menyelamatkannya di sini. Kami perlu segera mentransfernya ke rumah sakit unggulan untuk operasi. Semakin cepat, semakin baik. Apa yang kita tunggu? Transfer dia sekarang. Transfer ke rumah sakit unggulan terdekat. Setidaknya butuh 1 jam. Menunggu selama itu, Pak Jiang tidak akan selamat. Diam. Sejak kapan kamu berhak bicara di sini? Bu, tenanglah. Chen Yuan, tolong pergi saja. Ya, aku mohon padamu. Sui, bayi di perutmu adalah milikku. Apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Kamu hanyalah seorang kurir. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, aku seorang kurir. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Chen Yuan, jangan membuat keributan, ya? Aku tidak membuat keributan. Kamu, Tante, biarkan aku mencoba, ya? Aku pasti bisa menyembuhkan Paman Jiang. Kenapa aku harus percaya padamu? Jika aku gagal menyembuhkan Paman Jiang, aku akan memberikan nyawaku untuknya. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu mempertaruhkan nyawamu untuk Paman Jiang? Zhang Kun, apa yang kamu lakukan di sini? Pria tua berjanggut di belakangnya itu mencurigakan. Penyakit kakekku disebabkan olehnya. Apa? Kamu tidak diterima di sini. Suyi, aku di sini untuk menyelamatkan ayahmu. Ini Dr. Lee dari Lembah Dewa Obat. Selama dia campur tangan, dia pasti bisa menyembuhkan penyakit Pak Jiang. Lembah Dewa Obat? Dari Lembah Dewa Obat? Dia selamat. Suamiku selamat. Dokter Lee, tolong, selamatkan suamiku. Asal Anda bisa menyelamatkan suamiku, keluarga Jiang bersedia membayar 100 juta. Nyonya Jiang, uang bukan apa-apa. Saya datang ke sini hari ini karena diundang oleh Tuan Muda Zhang. Bukan karena Anda membayar saya akan bertindak. Tuan Muda Zhang, keluarga Jiang kami dan keluarga Zhang Anda telah menjadi mitra selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau Anda minta Dr. Lee turun tangan dan menyelamatkan Paman Jiang? Nyonya Shen, Anda benar. Kedua keluarga kita telah bermitra selama bertahun-tahun, dan Sui serta saya tumbuh bersama. Seharusnya, saya harus membiarkan Dr. Lee mengobati Paman Jiang. Tapi, saya baru saja mendengar bahwa Sui hamil. Zhang Kun, apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu pikirkan sendiri? Kepala keluarga tua keluargamu Jiang sudah setuju untuk mempertunangkanmu denganku, tapi kau diam-diam bermain-main dan hamil. Kakekku memang berjanji padamu, tapi aku tidak pernah setuju. Baik, kau tidak setuju denganku, maka sekarang aku tidak akan membiarkan Dr. Lee menyelamatkan ayahmu. Kutukan racun pada kakekku tepatnya apa yang Dr. Lee pasang. Ini semua skema mereka. Sebuah jebakan. Betapa kejamnya. Ya, terlalu kejam. Tidak, Tuan Muda Zhang. Suyiku tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya minta maaf padamu. Tolong, suruh Dr. Lee bertindak dan selamatkan Yun Shuku. Bibi Shen, jangan berlutut.
Saya tidak bisa menerima ini. Sayang, dulu, ketika saya meminta Anda menikahkan Suyi dengan saya, kalian berdua benar-benar menolak. Meskipun saya menyuap kepala keluarga tua Jiang untuk menyetujui, kalian tetap tidak mau setuju. Sekarang giliranmu memohon padaku. Ibu-ibu, bangun. Pergi dari sini. Kamu cantik sekali. Ayahmu seperti ini semua karena dirimu. Tuan Muda Zhang, bagaimana menurut Anda? Bagaimana cara kami menyelamatkan Paman Jiang Anda? Asalkan Anda biarkan Dr. Li bertindak, saya akan setuju apapun. Bibi Shen, Anda tahu, saya selalu mengagumi Suyi. Aku janji padamu. Tante tidak bisa menjanjikan itu. Semua ini adalah milik mereka. Kamu diam. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Jiang Suyi, kemarilah. Tante, aku belum selesai bicara. Dulu aku seperti itu, tapi sekarang dia benar-benar hamil. Dia sudah tidak layak menjadi istriku, istri Zhang Kun. Namun, jika kamu menggugurkan anak itu dan menjadi pembantuku, aku mungkin masih mempertimbangkannya. Apa katamu? Kamu ingin aku menjadi pembantumu? Benar, jadilah pembantuku. Wah, kamu masih tahan dengan ini karena aku sudah tidak tahan membuat ibuku menjadi pembantunya dan menggugurkanku? Jangan bertengkar dulu. Aku sedang mencari jalan. Ayah, apa yang perlu dipikirkan? Lawan saja dia. Aku adalah yang mulia surgawi. Seorang yang mulia surgawi yang bahkan langit tidak bisa hancurkan. Begitu aku lahir dari rahim, bahkan jika langit runtuh, aku bisa menahannya untukmu. Ya, anakku adalah yang mulia surgawi. Dia bisa bicara di dalam rahim. Apa yang aku takutkan? Ayo kita lakukan. Jiang Suyi, kondisi ayahmu tidak akan bertahan lama. Kau mau melakukannya atau tidak? Jawab cepat. Kesabaranku terbatas. 3. Jika kau tidak setuju, hidup atau mati Paman Jiang akan berada di tanganmu. Ayah mertuaku. Aku bisa menyelamatkannya sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Tampan, sangat tampan. Seharusnya begitu. Beraninya mereka memaksa ibuku menggugurkanku. Setelah aku lahir, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Kamu? Beraninya kau memukulku? Memangnya kenapa kalau aku pukul? Kaulah yang meracuni ayah mertuaku. Kaulah yang berpura-pura menjadi orang baik. Kau ingin Sui menggugurkan anaknya. Dan kau ingin dia menikahimu sebagai selir. Aku bahkan tidak mengejarmu, beruntunglah kau. Bunuh aku? Chen Yuan, berhenti membuat masalah di sini. Oke, dia Zhang Kun dari keluarga Zhang di Provinsi Selatan, putra satu-satunya gubernur Provinsi Selatan. Bahkan kepala tua keluarga Jiang harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Kamu beraninya kau. Aku tidak peduli dia anak siapa atau apakah dia anak gubernur. Aku hanya tahu dia bukan orang baik. Yang menyakiti ayahmu adalah mereka. Omong kosong. Tidak masuk akal. Cukup. Siapa sebenarnya kau? Keluarga kami tidak punya dendam denganmu. Kenapa kau menyakiti keluarga kami seperti ini? Tante Jiang, aku tidak. Aku. Ada orang, tangkap dia. Tante Jiang, aku benar-benar bisa menyelamatkan Paman Jiang. Tuan Zhang, Suyi hamil. Ini karena aku gagal mendisiplinkannya. Aku minta maaf padamu. Selama kau bersedia menyelamatkan suamiku, keluarga kami akan setuju pernikahan ini, sekarang juga. Sudah kubilang, dia hanya bisa menjadi pembantuku sekarang. Kamu? Tidak setuju? Ya, baik. Kalau begitu tunggu untuk mengumpulkan mayat ayahmu. Tunggu, aku akan melakukannya. Zhang Kun, aku akan menjadi pembantumu. Sekarang, selamatkan ayahku. Nona Jiang, baik. Karena kau setuju, aku akan memberi ayahmu kesempatan untuk hidup. Dr. Li. Jiang Sui, oh Jiang Sui, sekarang lihat dirimu. Tunggu saja. Lihat bagaimana aku mempermainkanmu. Bangkit. Oh tidak, perlawanan kakek
kakekku sudah lemah. Mereka meracuni kakekku seperti ini, melebih-lebihkan perlawanan kakekku. Sekarang racunnya mulai bereaksi. Dia tidak bisa diselamatkan. Ayah, Tidak baik. Dokter Lee, ada apa? Kenapa suamiku belum sembuh? Dia bahkan batuk darah hitam. Itu seharusnya mengeluarkan racun. Reaksi normal. Dia akan segera membaik. Nggak mungkin. Cepat lakukan sesuatu atau kakekku akan mati. Tante, hentikan dia merawatnya. Lepaskan aku. Paman Jiang, jika dia terus merawatnya, dia benar-benar akan tamat. Dasar anak sombong. Diam. Aku sudah praktik kedokteran selama puluhan tahun. Tidak pernah gagal. Penyakit kepala keluarga Jiang pasti bisa kusembuhkan. Tidak baik, tanda vital Tuan Jiang turun dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda Zhang, ada apa? Aku, Dokter Lee, Aku seharusnya tidak begitu. Biarkan aku coba lagi. Jangan coba lagi, sial. Paman Jiang lemah, dan kau meracuninya dengan kutukan. Tubuhnya diambang kehancuran. Apa kau benar-benar ingin melihat Paman Jiang terbunuh karena perawatannya? Cepat, suruh mereka melepaskanku. Kau, Chen Yuan, apa kau benar-benar bisa menyelamatkan ayahku? Ya, pasti. Baik, asalkan kau selamatkan ayahku, aku akan setuju dengan permintaanmu sebelumnya, menikahimu, dan memiliki anak kita. Lepaskan dia. Pinjamkan jarum perakmu. Ini adalah akupresur dengan Ki. Teknik yang hanya dikuasai Dokter Dewa. 9 jarum kebangkitan. Ayo. Lee, Dokter Lee, Bawa dia. Pak tua, kau mengutuk kakekku. Sekarang bumerang, pantas. Pak Tua, Ayah, bagaimana? Bagaimana bisa begini? Dokter Lee, Tuan, ampuni aku. Aku mohon, selamatkan nyawaku. Aku seharusnya tidak mendengarkan kebohongan Zhang Kun untuk mengutuk Tuan Jiang. Aku salah. Aku tahu aku salah. aku adalah putra gubernur Provinsi Selatan, putra sulung keluarga Zhang. Kau tahu konsekuensi menuduhku secara salah? Aku punya bukti. Tuan, di ponselku ada catatan obrolan antara aku dan Zhang Kun. Seluruh proses akan kutunjukkan. itu benar-benar benar. Bawa dia pergi. Tuan Muda Zhang, sungguh kejam hatimu. Tidak bisa mendapatkan gadis itu? Jadi kau incar ayahnya? Betul, betul. Sangat kejam. Saat aku lahir, aku pasti akan memberinya pelajaran Zhang Shao ini. Aku, Zhang Kun, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi, aku bilang tidak mau menikahimu, dan kau menyakiti ayahku. Anak keluarga Zhang, aku minta penjelasan. penjelasan apa yang kau mau? Pak Tua, karena kau sudah tahu, aku akan buat jelas, aku tertarik pada putrimu, Tuan tua keluarga Jiang juga setuju, jadi dia harus menjadi milikku. Kau tidak bisa memutuskan siapa yang menikahi putriku, dia harus menginginkannya. Jika dia tidak mau, bahkan jika langit runtuh, itu sia-sia. Ayah, Kau, Dan aku tidak akan pernah membiarkan putriku menikahi orang sekejam dirimu. betul. Putriku tidak akan pernah menikahi orang sejahat dirimu. kau, baik sekali. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Hei, Paman Wu, bawa beberapa orang ke rumah sakit Sheng'an sekarang, juga, tanya tuan tua dari keluarga Jiang itu apa sebenarnya maksudnya. Kenapa cucu kesayangannya hamil sebelum menikah? Apakah dia sengaja ingin mempermalukan keluarga Zhang? Apa? Keluarga Jiang berani melakukan ini? Tuan muda, tenanglah. Aku akan membuat keluarga Jiang memberi pertanggungjawaban. Jiang Minghao, apa keluargamu cari masalah? Siapa yang baru kau panggil? Siapa lagi? Tentu saja, Wu Qishan. Wu Qishan, siapa Wu Qishan? pengawal keluarga Zhang di Haicheng, seorang master energi internal puncak. Apa? Energi internal puncak? Sekarang takut, kan? Kemari. Sekarang buat pria ini berlutut, bersujud dan minta maaf padaku. Lalu suruh Jiang Sui menggugurkan anaknya, dan menikah denganku sebagai selir. Aku mungkin bermurah hati dan melepaskanmu. Kalau tidak, kalian semua tidak akan pergi dari sini hari ini. Hanya puncak tenaga dalam, bahkan tidak layak memegang sepatuku. Kau tidak, dan kau berani sombong.
Jangan takut, aku masih punya sedikit kekuatan spiritual. Kalau dia berani datang, aku akan mentransfer kekuatanku padamu dan kita hancurkan dia. Tapi setelah itu, kau harus membuat ibuku makan lebih banyak makanan asam dan minum lebih banyak sup ayam. Sebaiknya sup ayam betina tua yang direbus dengan rempah. Apa? Makanan asam? Sup ayam? Ya, untuk mengembalikan tenagaku. Oke, baik. Tidak masalah. Yunxiu, apa yang harus kita lakukan? Keluarga Zhang berkuasa. Apakah Tuan Tua akan membantu kita? Suyi juga cucunya. Aku akan menjelaskannya dengan jelas padanya, dia akan mengerti. Mengerti? Itu Tuan Tua. Hei, ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak durhaka sepertimu. Kau tahu apa yang telah dilakukan putrimu? Dia hamil diam-diam. ayah, biar aku jelaskan. Jelaskan? Apa lagi yang perlu dijelaskan? Keluarga Zhang sudah memaki di depanku. Seluruh keluargamu benar-benar telah membuang muka keluarga Jiang kita. Kau sekarang juga. Segera singkirkan anak dalam perut putrimu. Gugurkan. Lalu berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Zhang. Mohon ampunannya. Kalau tidak, aku tidak akan peduli hidup mati seluruh keluargamu. Ayah, aku. Sepertinya sekarang, bukan hanya pria itu yang akan berlutut dan minta maaf padaku, tapi kau juga harus. Dasar anak durhaka. Dasar anak durhaka. Aku marah sekali. Ayah, kakak sulung dan keluarganya sudah keterlaluan. Mereka ternyata punya anak sebelum nikah. Ayah sudah setuju dengan keluarga Zhang untuk mempertunangkan Jiang Suyi. Mereka menempatkan ayah di posisi apa? Betul, kakek. Kakak Suyi, dia terlalu gegabah. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Mengabaikan kepentingan keluarga, Jiang Suyi. Oh Jiang Suyi, kalau aku tahu kau sebodoh itu, kenapa aku repot-repot menculikmu? Jangan bicarakan ini sekarang. Prioritasnya adalah bagaimana meredakan kemarahan keluarga Zhang. Keluarga Zhang sedang berada di puncaknya sekarang. Kepala keluarga Zhang bahkan sudah mendapatkan dukungan kuil. Masa depannya tidak terbatas. Kita benar-benar tidak bisa bertengkar dengan keluarga Zhang. Jadi, ayahmu mengerti? Jangan mengulur waktu. Cepat, kemari dan berlutut. Mungkin jika aku cukup bahagia, aku akan melepaskan keluargamu. Jika tidak, Zhang Kun, ayahku sudah sangat tua. Kau tidak bisa menyakitinya, tapi sekarang kau ingin dia berlutut di depanmu. Jiang Suyi, aku bilang padamu, aku membantumu. Jika tidak, begitu Paman Wu datang, itu tidak hanya sekedar berlutut dan minta maaf sesederhana itu. Setiap anggota keluargamu tidak akan bisa lolos. Kau tahu orang macam apa Paman Wu itu. Kau seharusnya juga tahu. Jatuh ke tangannya. Jika aku berlutut dan minta maaf padamu, apakah kau akan mengampuni putriku? Bisakah? Ayah, kau tidak boleh berlutut. Pak Tua, kau tidak punya hak untuk tawar-menawar sekarang. Kau. Kesempatan terakhir. Berlutut atau tidak? Paman Jiang. Dengan aku di sini, kau tidak perlu berlutut. Aku bahkan belum mulai berurusan denganmu. Tapi kau yang pertama muncul. Ku beritahu, hari ini, kita punya urusan yang harus diselesaikan. Tunggu saja. Begitu Paman Wuku datang, aku akan membuatmu menyesal. Zhang Kun. Hutang karena menyakiti mertuaku, belum selesai denganmu. Dan kau berani mengancam mertuaku? Kau tahu konsekuensinya? Mertuamu? Konsekuensi? Nak, kurasa kau benar-benar mencari masalah. Begitu Paman Wuku datang, aku akan suruh dia mengulitimu hidup-hidup. Oh, benarkah? Kalau begitu, kau, apa yang mau kau lakukan? apa yang aku lakukan? Tentu saja, sebelum Paman Wumu datang, selesaikan dulu urusan kita. Kakak. Keren, gitu dong, hajar dia. Kau mati. Aku pasti akan. Masih teriak? Akan kubuat kau berteriak. Ayah, jangan pakai tinju, pakai telapak tangan.
yang meninggalkan 5 bekas jari. Tampar dia keras-keras. Orang rendahan macam apa berani membuat kakekku berlutut padanya? Bagus. Kau, Chen Yuan, kau. Apa yang kau lakukan? Berhenti memukulinya, hentikan sekarang. Inilah yang terjadi. Saat kau macam-macam dengan mertuaku. Tapi kau tahu, ini akan membuat segalanya semakin buruk. Tidak akan lebih buruk. Selama aku di sini, keluarga Zhang tidak bisa berbuat apa-apa. Kau, Begitu? Siapa yang memberimu nyali untuk bicara omong kosong seperti itu? Wu Qishan. Pak Wu, akhirnya kau datang. Tuan muda, siapa yang menyakitimu? Dia itu. Pak Wu, aku ingin pria ini menderita lebih dari kematian. Baik. Kau, sekarang, berlutut kepada tuan muda kita dan bersujud 10.000 kali. Kurang 1 sujud. Dan aku akan memotongmu menjadi 1000 potong. Nak, kau di sana? Cepat, berikan aku kekuatanmu, cepat. Jangan panik, aku sedang memberikannya sekarang. Datanglah ke perut ibuku. Berikan. Kenapa tidak datang? Transfer kekuatan tidak biasa, butuh persiapan. Ah, masih butuh persiapan? Kalau begitu percepat. Aku memberikannya sekuat tenaga seperti bayi mengisap susu. Kau pikir bersembunyi di belakang punggung perempuan akan membuatmu aman? Jiang Sui, lihat itu. Ini pria yang kau pilih. Dia menghancurkan keluargamu. Sekarang, yang dia lakukan hanya bersembunyi di belakangmu. Pak Wu, bisakah kau membantuku? Aku Memberimu muka? Kau pikir kau siapa? Putrimu hamil, diam-diam. Membawa malu kepada keluargaku Zhang. Aku belum selesai denganmu. Dan kau berani minta muka padaku? Pak Tua, sudah kubilang, Pak Wu ku pemarah. Pak Wu, pertama, lumpuhkan pria itu, lalu serahkan dia padaku. Aku ingin memotong daging dari tubuhnya sepotong demi sepotong dan berikan pada anjing. Ya, Tuan Muda. Ada apa? Energi spiritual daerah ini sedang terkuras dengan cepat. Datang, bersiaplah untuk menerima transfer kekuatanku. Tuan, pedang pembunuh naga terbang ke selatan. Berdasarkan lintasannya, tujuan akhir pedang itu seharusnya di Provinsi Jiang, Provinsi Nan, Provinsi Guangling, di dalam 3 provinsi ini. Baik. Sebarkan perintah. Semua divisi kuil, ikuti aku ke selatan. Kita akan menyambut pendiri kuil kita. Ya, Paman Wu, ada apa? tadi dalam sekejap itu, aura darinya benar-benar membuatku merasa takut. Aku tidak tahu. Tapi sekarang adalah kesempatan. awas. Ini adalah pelindung aura. Jangan lupa sup ayamku. Gelombang ini menguras banyak tenagaku. Jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Tadi, kamu ingin membunuhku. Aku, Om Wu, kamu sebenarnya adalah seorang Grandmaster. 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 Sekarang, apakah kamu masih akan memotongku menjadi 1000 potong? Tidak, aku tidak berani. Aku gagal mengenali seorang master sejati. Maafkan saya, Senior. Om Wu, kamu. Kamu, Zhang. Bagaimana denganmu? Aku?
Aku akan hitung sampai 3 berlutut dan minta maaf kepada mertuaku berlutut dan benturkan kepalamu 100 kali. Dan aku akan ampuni hidupmu yang tak berharga. Jika tidak, Aku? Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkanku sepenuhnya? Liontin itu memiliki formasi teleportasi, dia memanggil bantuan. Siapa yang berani menyakiti tuan muda keluarga Zhang? Senior Tiang Xuan. Senior Tian Xuan. Itu dia. Bunuh penjahat ini cepat. Berani kamu berani menyakiti tuan muda keluarga Zhang? Apakah kamu ingin seluruh klanmu dieksekusi? ini adalah salah satu dari 3 tetua tetap keluarga Zhang, Tian, Mahaguru Tian Xuan. Mahaguru. Nah, apakah dia sangat kuat? Tidak juga. Jika kekuatan tempurnya 10.000, Anda 30.000. Berarti aku bisa menghancurkannya, kan? Benar, tidak perlu takut padanya. Lanjutkan saja. Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin dihukum mati bersama seluruh klanmu? Hukum mati seluruh klanku? Kau tua-tua, kau tidak pantas. Chen Yuan. Chen Yuan. Jangan bicara sembarangan, dia adalah salah satu dari 3 tetua tetap keluarga Zhang, dan juga seorang Mahaguru. Ya, berhenti bicara sembarangan. Orang gila. Apa kau benar-benar mengira kau seorang Mahaguru dan tak terkalahkan? Apa kau tahu bahwa bahkan di antara Mahaguru, ada perbedaan kekuatan? Senior Tian Xuan, 30 tahun lalu, sudah mencapai alam Mahaguru. Membunuhmu semudah mengambil permen dari bayi. Tepat. Mahaguru juga berbeda dalam kekuatan. Kau masih sangat muda. Mungkin baru saja menjadi Mahaguru. Kau pasti tidak sebanding dengan senior Tian Xuan. Benarkah? Kalau begitu, biarkan dia datang dan coba. Kau, baik, mohon, senior Tian Xuan, bertindak dan bunuh orang ini. Orang bodoh tidak punya rasa takut. Aku akan memberitahumu harga dari kesombongan. Astaga, senior Tiang Xuan benar-benar kalah. Kalah? Dia kalah. Dia benar-benar mengalahkan Grandmaster Tian Xuan. Pak Tua, itu saja kemampuanmu? Dan kau ingin memusnahkan seluruh klanku? Kenapa kau begitu kuat? Aku kuat? Atau kau terlalu lemah? Baik, kalau begitu, hari ini akan kutunjukkan padamu pemandangan neraka. Orang ini akan bertaruh nyawa. Dia menggunakan teknik terlarang. Bakar tubuh spiritual, pinjam 3.000 wujud darah. Sekarang, berapa kekuatan tempurnya? 20.000. Dan naik dengan cepat, mendekati 30.000. Itu hampir melebihi aku. Ayah, jangan panik. Aku akan memeras lagi. Aku masih punya mana. Oke, cepat peras lagi. Ayah, yang ini mengorbankan banyak. Jangan lupa supayamku. Jangan khawatir, pasti. Sangat kuat. Benar-benar kuat. Ini adalah pertarungan antar Grandmaster. Paman Wu, apakah senior Tian Xuan bisa menang? Susah dibilang. Senior Tian Xuan-nya auranya sangat kuat, tapi Chen Yuan ini juga tidak lemah. Suyi, apakah Chen Yuan bisa menang? Aku tidak tahu. Dia ternyata sekuat ini. Lalu tadi malam, Siapa sebenarnya kamu? Energi yang murni seperti itu tidak bisa dikembangkan oleh kultivator liar. Pak Tua, apa pentingnya siapa aku? Kalau mau bertarung, lakukan saja. Jangan berlama-lama. Kau tidak menghargai kesempatan yang kuberikan. Baik, kalau begitu hari ini akan kulumpuhkan kau duluan. Akan tidak peduli dari sekte mana kau berasal. Akan kutunjukkan padamu bahwa para tetua tidak boleh dihinakan. Ular penelan langit, keluarlah. Teknik abadi
tiada tara dari Carefree Celestial, tangan penangkap naga yang bisa menangkap dan membunuh naga sejati, sedang digunakan untuk menangkap ular kecil. Jika dia tahu, dia akan marah besar. Terserah. Bahkan singa menggunakan kekuatan penuhnya saat berburu kelinci. Patah. Kau benar-benar. Mati. Apa? Jang, kau masih mau panggil lebih banyak orang? Aku. Cukup dengan akunya. Kesempatan terakhir. Berlutut. Minta maaf pada mertuaku. Atau, Bapak mertua, ibu mertua? Ah, tidak. Om Jiang, Tante Jiang, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. aku tidak mendengar suara. Hah? Aku bilang, aku tidak mendengar suara. Om Jiang, Tante Jiang, aku salah. Tolong maafkan aku. Chen Yuan. Bagaimana kalau kita berhenti di sini? Cukup ya, cukup. Biarlah seperti itu. Zhang Kun, bagaimanapun juga, adalah putra gubernur Provinsi Nan. Baiklah. Apa aku suruh kau berdiri? Ah? Mertuaku ingin memaafkanmu. Kenapa kau tidak berterima kasih pada mertuaku? Terima kasih, Om dan Tante. Pergi. Ayah mertua, maaf sudah mengejutkan ayah. Kamu seorang guru besar, kenapa tidak bilang dari dulu? Aku. Jangan bocorkan aku. Turunku ke dunia fana, jika ketahuan, akan menyebabkan kekacauan besar. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Baiklah, kalau tidak nyaman untuk dibicarakan, lupakan saja. Kamu menyelamatkanku kali ini, dan aku sangat berterima kasih. Tapi, kamu menghamili putriku, urusan itu belum selesai. Ayah, Om Jiang, aku akan bertanggung jawab pada Sui. Tanggung jawab? Kamu sebaiknya cari tahu dulu bagaimana cara lolos dari keluarga Zhang sebelum bicara soal itu. Zhang Kun itu putra satu-satunya kepala keluarga Zhang, dan dia yang paling disayang. Hari ini, dia mengalami penghinaan besar di tanganmu, dan kau bunuh salah satu tetua penjaga keluarga Zhang. Keluarga Zhang pasti akan mengejarmu. Tidak apa-apa. Hanya keluarga Zhang. Bahkan jika mereka semua datang, mereka tidak bisa menyakitiku. Benar. Kau harus buat ibu minum sup ayam secepatnya untuk memulihkan tenaganya, dan dengan kekuatan magis yang cukup, meskipun langit runtuh, aku bisa menahannya. Baik. Chen Yuan, kau sangat kuat, tapi aku menyarankanmu untuk lebih berhati-hati. Tetua penjaga, seperti Grandmaster Surgawi. Keluarga Zhang punya 3, belum lagi keluarga Zhang punya kepalanya adalah gubernur Provinsi Nan dan juga tetua kuil. Baik Yunshu, ayo cepat pulang dan temui orang tua. Kejadian sebesar ini terjadi. Jika orang tua tahu, Aku harus memberitahu ayahku secepatnya. Chen Yuan, aku meninggalkan nomorku padamu. Jika ada sesuatu, telepon saja aku. Kau pergi sekarang? Kenapa tidak mampir ke tempatku? Mampir ke tempatmu? Ya, betul. Chen Yuan, meskipun aku mengandung anakmu, kita belum benar-benar pacaran, kan? Aku tahu, aku hanya khawatir dengan keselamatanmu di luar. Lagi pula, sudah sangat larut, kita bahkan belum makan. Ayolah, ikut aku pulang. Aku akan masak sesuatu yang enak. Ini rumahmu? Ya, anggap saja seperti rumah sendiri. Cepat buatkan sup ayam untuk ibuku. Buat sup ayam yang benar-benar bergizi. Aku tahu. Aku akan mulai sekarang. Masukkan lebih banyak buah merah itu. Ini disebut goji berry. Cukup? Belum cukup. Lagi. Sekarang bagaimana? Masih belum cukup. Tuang semuanya. Apa? Tuang semuanya. Iya. Dan yang kuning itu, masukkan banyak juga. Maksudmu jahe? Iya. Astaga. Kamu pasti bercanda. Kalau aku buat seperti ini, ibumu bisa memakannya. Jangan khawatir. Aku punya rencana. Tidak mungkin. Hasilnya seperti ini. Aku takut untuk membawanya. Kamu yang bawa untukku. Aku bisa membantu menguatkan tubuhmu. Menguatkan tubuhku? Maksudmu bagaimana? Aku bisa mengubahmu menjadi pria terkuat di dunia. Setuju. Siap, sup ayam siap. Ini sup ayam?
Ini, makan selagi masih hangat. Enggak. Bukan itu yang kutanya. Aku tanya. Kenapa kamu taruh goji berry begitu banyak? Kamu kan sedang hamil? Kupikir bisa membantu menambah tenaga. Menambah tenaga? Bung, jangan. Biarpun untuk tambah tenaga, nggak usah taruh sebanyak itu. Banyak lebih bermanfaat. Efeknya lebih kuat, kan? Aku nggak mau minum. Kamu aja yang minum kalau mau. Sudah kubilang, ibumu pasti nggak mau minum itu. Ayah, tenang, aku yang ngurus. Kamu ngapain? Aku sedang upgrade sistem pencernaan ibu. Meningkatkan rasa laparnya 100 kali lipat. Begitu dia lapar, dia pasti mau makan. Apa? Jangan main-main. Lapar. Lapar banget. Lihat, ku bilang juga, ibu pasti suka. Semoga kamu benar. Percaya deh, dijamin. Lapar. Lapar banget. Sesepuh Tianshuan sudah meninggal. Apa? Ada apa? Di mana sekarang pedang pembunuh naga? Melaporkan kepada kepala aula. Pedang pembunuh naga, setelah akhirnya melayang di atas Provinsi Nan, sudah tidak bergerak selama 3 jam sekarang. Apakah aura patriark menghilang lagi? Bagus, semuanya, dirikan kemah di sini. Juga, panggil gubernur Provinsi Nan untuk menemui saya. Ya, Bagaimana? Kenyang? Bagaimana aku bisa makan sebanyak ini? Mungkin hamil membuatmu lapar. Tapi tidak selapar ini, kan? Oh tidak. Aku masih perlu menurunkan berat badan. Kau dengar itu? Ibumu ingin menurunkan berat badan. Jangan biarkan itu terjadi lain kali. Katakan pada ibuku untuk tenang saja. Aku punya energi sekarang. Bukan hanya menurunkan berat badan, bahkan membuatnya awet muda selamanya. Tidak pernah menua. Tidak masalah. Aku melihat tubuh ibuku masih memiliki beberapa masalah. Lambung lemah dan tubuh dingin, sedikit panas hati, dan sedikit kekurangan ginjal. Aku akan memperbaiki semuanya sekaligus. Kau memiliki kemampuan itu? Sangat nyaman. Seluruh tubuhku terasa enak. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Hanya saja tubuhnya sedang diperbaiki. Jadi otaknya otomatis istirahat sebentar. Dia akan baik-baik saja setelah tidur. Apakah ini informasinya yang kamu temukan untukku? ya, Patriark. Chen Yuan, 25 tahun. Seorang sopir truk, tidak pernah berlatih kultivasi. Itu tidak mungkin. Dia seorang Grandmaster. Seorang Grandmaster yang langsung membunuh tetua Tianshuan. Bagaimana mungkin, dia tidak punya pengalaman kultivasi? Patriark, catatan ini dari arsip internal. Tidak mungkin salah. Seorang Grandmaster, di wilayah hukumku, dan aku tidak tahu sama sekali, dia bahkan melukai anakku, membunuh Tianshuan. Untuk apa kalian ini? Paman Wu. Aku ingat kau bilang sebelumnya, dia tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Ya, awalnya dia memiliki tidak ada energi spiritual sama sekali. Itu baru meledak kemudian. Itu muncul begitu saja. Aku rasa ada yang aneh. Mungkinkah dia memiliki semacam harta rahasia padanya? Umumkan. Gubernur Provinsi Nan, Zhang Linqiu, laporkan kepada Tuan Ilahi di Istana Weiyang di Provinsi Nan. Ya. Zhang Linqiu. Menerima dekrit. Ayah, kenapa Tuan Ilahi ada di Provinsi Nan? Mungkinkah dia datang khusus untuk menunjukmu sebagai tetua? Mungkin. Ayah, selamat menjadi tetua kuil ilahi. Tetua ke-7 dari kuil. Selamat Patriark, atas penunjukan sebagai tetua kuil ilahi. Yun Qian, siapkan kereta, ikut aku ke Istana Weiyang sekarang, untuk memberi hormat kepada Tuan Ilahi. Ya, Kun Er,
Ini adalah penjaga kuil ilahi ayahmu. Di saat-saat kritis, kau bisa membangunkannya untuk bertarung untukmu. Juga, aku akan mengirim tetua Tianjian dan Tianyuan untuk membantumu. Mereka berdua berada di puncak alam Grandmaster, ahli tingkat atas. Dendam ini adalah hal pertama yang harus dilakukan keluarga Zhang kita setelah bangkit. Kau harus menanganinya dengan baik. Ya, ayah. Serahkan padaku. Chen Yuan, Jiang Suyi, kalian selesai? Senior Tianjian, di mana Elder Tianyuan? Dia di sini. Tapi dia belum siap untuk menunjukkan dirinya. Oh, baiklah, kalau begitu, ayo masuk sekarang. Memang. Tuan muda dari keluarga Zhang itu benar-benar meracuni saya. Membiarkan Suyi menikah dengan pria seperti itu akan menjadi bencana bagi Suyi. Itu adalah bencana baginya. Jadi, kau biarkan dia menjadi bencana bagi keluarga Jiang kita. Begitu? Ayah, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja. Cukup. Biarkan aku memberitahu. Masalah ini semuanya disebabkan oleh keluargamu. Jika keluarga Zhang menyelidiki seluruh keluargamu yang akan disalahkan. Tuan muda keluarga Zhang ada di sini. Cepat, ikut aku untuk menyambut keponakan kita yang terhormat. Tidak perlu, Pak Tua Jiang. Keluarga Jiangmu benar-benar berani? Hamil sebelum menikah, diam-diam mengandung anak. Dan kalian menyebabkan kematian tetua penjaga keluarga Zhang kami. Keluarga Jiangmu, apakah kalian ingin memulai perang dengan keluarga Zhang kami? Apa? Menyebabkan kematian tetua penjaga keluarga Zhang? Aku tidak, Tuan muda Zhang. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Ini semua karena anak durhaka ini dan anak perempuannya yang durhaka bertindak sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ya, tidak ada hubungannya dengan kami. Benar. Itu bukan masalah kami. Begitu? Yunsil, Nuoyi, Dalam 3 jam. Serahkan putrimu dan pria yang membunuh juniorku. Serahkan mereka. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang. Ada apa? Astaga. Chen Yuan. Ada apa dengan perutku? Nak, ada apa dengan perut ibumu? Bukankah kita menyerap energi kemarin, jadi sedikit membesar? Itu yang kau sebut sedikit? Chen Yuan, kau bicara dengan siapa? Tidak ada siapa-siapa. Dasar bocah nakal. Bisakah kau membuat perut ibumu kembali normal? Tidak bisa. Tubuh berkembang secara alami, tidak bisa diubah, bahkan jika aku seorang raja abadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan ibumu berjalan-jalan dengan perut besar selamanya. Tidak apa-apa, beri aku 3 hari, aku akan tumbuh lebih cepat, biarkan aku segera keluar. Hei, Bu, kau. Suyi, ini aku, Jiang Yue. Jiang Yue? Bagaimana kau punya ponsel ibuku? Jangan khawatir soal itu. Yang perlu kau tahu sekarang adalah, kakek memerintahkanmu untuk segera, saat ini juga, bawa kekasihmu kembali ke sini dan berlutut memohon ampun pada Tuan Muda Zhang. 1 menit terlambat, dan kau bisa mengambil jenazah orang tuamu. Apa katamu? Apa kataku? Lihat sendiri. Ayah ibu, jangan sentuh orang tuaku. Aku akan segera kembali. Chen Yuan, aku akan memesan tiket pesawat untukmu. Tinggalkan provinsi Nan segera. Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Orang tuaku telah ditangkap. Apa? Siapa yang melakukannya? Pasti keluarga Zhang yang menekan kakekku. Baiklah, jangan bicara lagi. Cepat, naik pesawat dan tinggalkan provinsi Nan sekarang. Masih ada waktu. Orang yang menelpon ibu tadi secara spesifik mengatakan untuk membawamu kembali bersamanya. Tapi dia sebenarnya menyuruhmu pergi. Kau dengar aku? Keluar dari provinsi Nan sekarang. Tidak. Aku tidak akan pergi. Orang di telepon tadi secara spesifik mengatakan untuk membawaku kembali bersamamu. Jika aku pergi, apa yang akan terjadi padamu? Kau dengar semuanya?
Ya, aku dengar semuanya. Nona Jiang, apapun yang terjadi, tolong biarkan aku ikut denganmu. Chen Yuan, itu tidak akan berhasil. Ini bukan masalah kecil. Mereka bahkan telah menangkap orang tuaku. Jika kau pergi, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Bagaimanapun, aku adalah cucu kakekku. Mereka tidak akan berbuat banyak padaku. Itu tetap tidak baik. Aku harus pergi denganmu. Chen Yuan, kenapa kau tidak mau mendengarkan? Jika kau ikut denganku, kau mungkin akan mati. Tidak, Nona Jiang. Percayalah padaku. Tidak ada yang bisa menyakiti kita. Benar. Dengan aku membantumu, tidak ada yang bisa mencelakaimu. Kau, Sui, aku bahkan bisa membunuh seorang Grandmaster. Percayalah. Siapapun dia, mereka tidak bisa menyentuhku. aku. Baik, aku akan membawamu kembali. Kalau begitu, mari pergi bersama ke tempatmu. Waktunya habis, kakek Jiang. Sepertinya cucu perempuanmu yang baik tidak berniat untuk kembali. Aku sudah memberitahunya. Dia seharusnya. Apa? Kakek Jiang, kau enggan. Tidak. Kalau begitu lakukan sesuai kesepakatan. Yun Xiu, kalian sendiri yang menyebabkan ini. Salahkan putrimu yang memberontak, Jiang Yuntao. Kakak, maaf. Mereka sudah di sini. Mereka datang? Apa yang datang? Berhenti. Ibu, Suyi. Ini. Jiang Sui, apa kau tahu kau bermain api, membawa anak haram, dan berani berpakaian seperti ini? Datang untuk mempermalukanku? Zhang Kun, jangan terlalu percaya diri. Aku tidak mempermalukanmu. Katakan pada mereka untuk melepaskan orang tuaku. Terlalu percaya diri? Perutmu baik-baik saja tadi siang, hanya 10 jam kemudian, tiba-tiba menjadi sebesar ini. Kau tidak sengaja datang untuk mempermalukanku, lalu apa? Ayah, energi di sini tidak beres. Seseorang telah memasang formasi di sini, dan ada tikus bersembunyi di bayang-bayang. Apakah itu masalah besar? Bukan masalah besar, nanti aku akan mengajarimu teknik petir kemurnian tertinggi. Itu bisa dengan sempurna melawan formasi ini. Bagus. Zhang Kun, kau terlalu berpikir. Perutku membesar dengan sendirinya. Membesar sendiri? Kau menganggapku anak berusia 3 tahun? Kenapa tidak kau katakan kau hamil Mesha? Tuan Muda Zhang, tolong tenang. Pergi. Jiang Sui, karena kau ingin bermain api, jangan salahkan aku. Apa yang akan kau lakukan? Apa? Senior Tianjian, aku ingin mereka semua mati. Qi dilepaskan keluar, kekuatan ilahi dikekang ke dalam. Tidak pernah terpikir di provinsi selatan ini akan ada seorang Grandmaster muda. Aku, Tianjian, memulai kultivasi pada usia 7, memasuki kekuatan batin pada usia 30, sekarang 120 siklus, kultivasiku telah mencapai puncak Grandmaster. Dalam hidup orang tua ini, aku telah membunuh lebih dari 1000 musuh, tetapi tidak pernah membunuh seorang Grandmaster muda. Kau akan menjadi yang pertama. Pedang datang. Seorang tua berusia 70 tahun yang baru saja menjadi Grandmaster. Berani menyombong seperti itu. Ya, jangan khawatir. Dia lebih kuat dari pria tua sebelumnya, tapi kekuatan tempurnya cuma di atas 20.000. Kamu punya lebih dari 70.000 sekarang. Begitu lemah? Tapi dia punya penguatan formasi. Dalam pertarungan, kekuatannya seharusnya berlipat ganda. Ada juga tikus yang bersembunyi di bayangan. Mungkin mencoba menyergapmu. Omong-omong, pria tua tadi punya mantra yang mempertaruhkan nyawa. Apa menurutmu mereka juga punya? Pasti. Aura mereka sangat mirip. Mereka pasti dari sekte yang sama. Tapi ayah, kamu tidak perlu khawatir. Nanti aku akan ajarkan kamu seni petir tertinggi. Itu bisa dengan sempurna melawan mereka. Bagus. Nak, ketakutan setengah mati? Chen, apa kamu takut? Kalau iya, bertelutlah sekarang dan hancurkan meridianmu. Kamu mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Jika tidak, hari ini akan kubuat kamu ingin mati. Chen Yuan. Buatku ingin mati? Zhang Kun, aku melepasmu sekali tadi pagi. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Melepaskanku? Kali ini, kaulah yang akan memohon untuk kulepaskan? Kurang ajar. Kau bunuh Tian Xuan, tapi Tian Xuan cuma Grandmaster awal. Aku adalah Grandmaster puncak.
Apalagi, kau sudah jatuh ke dalam perangkap kami. Hari ini, kau akan mati. Begitu? Ya, aktifkan formasi. Mangsanya sudah memakan umpan. Ayah, ini adalah formasi noda darah. Siapapun yang mati di dalam formasi akan membuat pengendali formasi melonjak kekuatan tempurnya. Keluarga Zhang ini pasti berniat buruk. Berani sekali mereka memiliki formasi jahat seperti itu. Bagaimana cara menghancurkan formasi ini? Mudah, hancurkan saja dengan ilmu petir. Ayah, bersiaplah. Ini dia ilmu petirmu. Ketua Aula. Ini adalah daftar terbaru seniman bela diri yang baru naik pangkat di Provinsi Selatan. Semuanya di sini. Silakan diperiksa. Gubernur Zhang, saya ada urusan penting. Kamu boleh pergi sekarang. Pergi, Ketua Aula, datang ke Provinsi Selatan bukankah untuk menunjuk saya sebagai sesepuh ketujuh? Apa? Ada yang lain? Tidak, Ketua Aula, urusan Tuan lebih penting. Shen Yuan, hati-hati. Enya. Penyergapan. Menarik. Aura pelindung yang sangat tebal. Sepertinya dia punya harta karun rahasia. Dua senior, Paham? Jangan khawatir. Begitu masuk ke dalam formasi ini, bahkan dengan harta karun rahasianya, itu tidak akan membantunya hari ini. Kamu sombong. Mengandalkan formasi jahat, kamu pikir itu membuatmu kuat. Teknik petir canggih. senior. Kau benar-benar menguasai teknik guntur sangking. Aku meremehkanmu. Untuk menggunakan seni guntur sampai level seperti ini, hanya kediaman guru surgawi kau dari kediaman guru surgawi. Entah aku dari kediaman guru surgawi atau tidak untuk dua orang sekarat sepertimu, apakah itu penting? Kami orang sekarat. Aku tidak ingin menggunakan gerakan ini, tapi sekarang sepertinya aku tidak punya pilihan, adik. Senior, aku akan meminjam nyawa kalian. Menyerap energi kehidupan orang lain untuk meningkatkan kultivasi master formasi. Dua kultivator jahat ini pantas mati. Nak, sekarang biarkan aku tunjukkan padamu kekuatan sekte Dewa Darah kami. Bakar tubuh spiritualku. Gerakan itu lagi? Berapa kekuatan tempur mereka sekarang? Sekitar 30.000, tapi naik dengan cepat. Diperkirakan mencapai 60.000. 60.000? Masih kurang 10.000 dariku? Tapi formasi kurban darah semakin kuat semakin banyak membunuh. Ayah, gunakan teknik guntur Shangqing guntur ilahi 9 langit dan habisi dia sekali. Baik. 9 langit, pedang mistis. Berubah menjadi guntur ilahiku. Kepala kuil lokasi pedang pembunuh naga. Kami sudah melacaknya. Itu terbang ke Haicheng di Provinsi Nan. Baik. Ini adalah dari metode guntur kesucian tertinggi guntur ilahi 9 langit. Namta, sang guru besar. Kami menemukan lokasi guru besar atas perintahku. Blokir seluruh provinsi Nan. Siapapun yang berani membocorkan lokasi guru besar, bunuh tanpa ampun. Baik, Tuan. Kukira mereka datang untuk menunjuk aku sebagai tetua ketujuh, tapi mereka hanya datang untuk memeriksa daftar seniman bela diri. Gubernur, kepala kuil tiba-tiba mengunjungi Provinsi Nan. Pasti ada hal penting. Apa peduliku penting atau tidak?
Prioritas utama kita sekarang adalah posisi tetua ketujuh. Biarkan aku masuk ke tanah suci kuil. Lokasi ini adalah Haicheng. Kun-Er ada di sana. Kepala kuil juga menuju ke sana. Oh tidak, mungkinkah mereka bertemu? Cepat panggil Tianjian dan Tianyuan. Aku perlu tahu apa yang terjadi di Haicheng. Ya, Kakak senior energi darah yang aku serap telah ditekan. Aku juga bukan hanya energi darah yang diserap. Bahkan susunan ritual darah dan hubungannya denganku telah terputus. Apa? Jenis mantra apa ini? Kenapa begitu kuat? 2 sampah mati karena metode guntur ilahi 9 langit adalah keistimewaan bagi mereka. Ayah, cepat serang. Setelah ini, kita masih perlu menyelamatkan kakek nenekku. Mereka terluka parah. Oke. 9 langit ilahi pergi. Adik laki-laki gabungkan formasi. Ya. Tuan muda. Gubernur, tidak bisa dihubungi, pedang surgawi dan tetua Tianyuan, termasuk Tuan Muda dan semua yang pergi, tidak ada yang bisa dihubungi. Mungkin ada sesuatu yang terjadi? Seharusnya tidak. Pedang surgawi dan Tianyuan keduanya berada di level Grandmaster, ditambah arai pengorbanan darah. Paling buruk, mereka masih memiliki jenderal penjaga yang ditempatkan di sana. Tidak baik. Jenderal penjaga Provinsi Selatan akan segera diaktifkan. Pedang surgawi dan Tianyuan, dengan peningkatan arai pengorbanan darah, bahkan tidak bisa menekan seluruh adegan. Cepat, beritahu Paviliun Rahasia Surgawi Provinsi Selatan, aktifkan arai teleportasi Sekte Penjaga. Kirim aku ke Haicheng segera. Baik, Pak. Ini adalah yang milik Gubernur Provinsi Selatan, Jenderal Penjaga. Gubernur benar-benar menganugerahkan benda ini kepada kita. Jenderal Penjaga. Benda apa ini? Chen Yuan, ini adalah penguasa kuil ilahi yang dianugerahkan kepada gubernur setiap provinsi, Jenderal Penjaga. Biasanya, ia bertanggung jawab melindungi keamanan suatu wilayah, suatu keberadaan. Kuil ilahi. Bukankah ini 36 pelayan yang kutinggalkan saat aku naik, dan sekarang mereka menjadi para jenderal penjaga? Para pelayan yang kau tinggalkan? Ya, saat aku naik dulu, aku khawatir musuh mungkin datang mencari balas dendam. Jadi aku mengambil 36 pelayan yang mengikutiku. Dan menggunakan seni rahasia 10 kerajaan untuk menyempurnakan mereka menjadi jenderal baju besi batu. Mencari keabadian untuk menjaga kuil ilahi selamanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekarang mereka telah menjadi jenderal penjaga di berbagai wilayah. Chen Yuan. Terkejut? Ya, tidak menyangka, kan? Aku benar-benar membawa Jenderal Ilahi Penjaga Provinsi Selatan bersamaku. Jenderal Ilahi ini telah diwariskan selama ribuan tahun, bahkan telah membunuh orang suci bela diri di atas level Grandmaster. Hari ini, kamu akan mati. Dia telah membunuh orang suci bela diri di atas Grandmaster. Nak, berapa kekuatan tempur dari 36 pelayanmu? Jika mereka terbangun sepenuhnya, mereka setidaknya memiliki 200.000 kekuatan tempur. Apa? 200.000? Cepat, Tuan Muda, aktifkan Jenderal Ilahi Kekebangkitan penuh, dan bunuh dia. Baik. Siapa yang memanggilku? Aku adalah putra Gubernur Provinsi Selatan. Salam, Tuan Jenderal Ilahi. Salam, Tuan Jenderal Ilahi. Ada apa sekarang? Apakah iblis lain muncul di Provinsi Selatan? Ya, orang ini adalah iblisnya. Kami mohon, Tuan Jenderal Ilahi, untuk membunuhnya segera. Benar,
Aku adalah Ketua Senior Tianjian, di bawah Gubernur Provinsi Selatan. Kami mohon, Tuan Jenderal Ilahi, untuk membunuhnya segera. Dan aku, di bawah Gubernur Provinsi Selatan, Tetua Kedua, Tian Yuan, memohon padamu, Tuan Jenderal Ilahi, untuk membunuhnya segera. Kamu memiliki seni petir murni tertinggi dan aura seni ilahi tanpa batas. Fondasinya memiliki jejak pengaruh manusia, pembentukan yang disengaja. Seseorang pasti secara khusus mentransmisikan kekuatan kepadamu, dan dengan sengaja membentuk fondasimu. Begitukah? Sesuatu terjadi pada anakku. Dia melihat tembus diriku. Apa yang harus kulakukan? Tidak bisakah kau memberiku lebih banyak kekuatan? Ayah, aku tidak bisa mentransmisikan lagi. Alam Dewa Bumi tidak bisa dicapai hanya dengan transmisi, juga membutuhkan pengakuan dari Dao Surgawi. Kalau begitu bicaralah padanya. Bukankah dia mantan pelayanmu? Ayah, itu lebih buruk. Jika aku mengiriminya pesan, aku pasti akan terdeteksi oleh Dao Surgawi dunia ini dan akan mendatangkan malapetaka guntur apokaliptik dan kita semua akan selesai. Sepertinya aku benar. Sekarang kamu beruntung menerima transmisi kekuatan kuil, dan diberkati oleh kuil, kamu harus memanfaatkannya dengan baik, dan membalas dunia. Mengapa kamu harus mempraktikkan jalan sesat? Kau salah paham. Aku tidak mempraktikkan jalan sesat. Mereka semua memfitnahku. Kau omong kosong, Jenderal Ilahi. Kami tidak salah paham padanya, dia membunuh Departemen Penjaga Provinsi Selatan Tetua Pelindung. Benar, Jenderal Ilahi. Orang ini membunuh adik junior kami. Adik juniorku, demi keamanan Provinsi Selatan, dengan tekun menjaganya selama puluhan tahun, tetapi dibunuh olehnya. Apakah ini benar? Oh tidak, nak. Mereka lebih banyak dalam berdebat. Aku tidak bisa mengalahkan mereka dalam berdebat. Bagaimana jika Jenderal Ilahi mendengarkan mereka, dan menyerangku? Ayah, jangan panik. Coba panggil dia dengan nama panggilannya. Panggil dia dengan nama panggilannya. Apa nama panggilannya? Belut lumpur. Apa? Chen Yuan, kamu mau apa? Maaf. Kamu menggunakan telepati. Astaga. Bagaimana kamu tahu? Ya, dia sudah level Dewa Bumi. Dia sudah terbangun. Indra dewanya bisa meramal rahasia langit. Apalagi ayah, tadi kamu salah besar. Baiklah. Sekarang aku hanya ingin tahu apakah memanggilnya Grey Loak benar-benar berhasil. Berhasil, pasti berhasil. Aku bertanya lagi. Kamu tidak mau bicara, ya? Baik, aku akan menangkapmu dulu, lalu menginterogasimu. Tunggu, Grey Loak. Jangan serang dulu. Chen Yuan, kamu. Gila, benar-benar gila. Kamu benar-benar berani tidak menghormati Jenderal Ilahi. Kamu bajingan. Kamu benar-benar menghina Jenderal Ilahi seperti ini. Nah, Jenderal Ilahi, anak nakal ini berani menyinggung Anda. Tolong serang cepat, tangkap dan bunuh dia. Apa yang barusan kau panggil aku? Grey Loak? Mencari mati. Dia memang pantas. Jenderal Ilahi, tolong. Apa hubunganmu dengan Tuan? Bagaimana kamu tahu namaku? Nah, berhasil. Benar-benar berhasil. Hehe, tentu saja. Nama ini diberikan olehku saat dia pertama kali mengambil wujud manusia. Aku sendiri yang memberikannya padanya. Di dunia ini, hanya aku yang berani memanggilnya begitu. Terus bicara padanya. Katakan saja, berkhotbah di lembah lupa duka di Gunung 100 Cacat. Dia akan mengerti. Oke. Berkhotbah di lembah lupa duka di Gunung 100 Cacat. Grey Mudloch menyapa Tuan, Guru. Chen Yuan, ini. Nah, kamu terlalu hebat dalam hal ini. Hanya 2 kalimat. Dan dia berlutut memanggilmu guru. Gunung Baiduan, lembah Wangyou, adalah tempat dia dan aku pertama kali bertemu. Saat itu, dia masih seekor loach kecil. Aku mengajarinya jalan, dan dia berubah wujud dan memulai kultivasinya. Pada waktu itu, aku memberinya nama. Kamu menyebut nama panggilannya dan menyebut tempatnya, jadi tentu saja dia tahu apa artinya itu. Pantas saja. Tapi aku bukan kamu. Dia mengira aku adalah kamu. Tidak apa-apa, kamu bisa bilang saja kamu muridku. Lalu, kita masing-masing punya cara panggilan sendiri. Aku panggil kamu ayah, dan kamu panggil aku guru. Kamu anak nakal. Tidak tahu siapa yang berkuasa, ya? Saat kamu lahir, aku akan menghajar pantatmu. Tidak, ayah. Setelah aku lahir, untuk menghindari perhatian surga, aku harus menyegel ingatanku sampai umur 18. Kemudian aku akan mengandalkanmu, ayah. Baiklah, katakan apa yang harus kulakukan sekarang. Kita tidak bisa membiarkannya terus berlutut, kan? Tidak apa-apa. Kalau dia mau berlutut, biarkan. Ayah, bersikaplah biasa saja. Pelayanku adalah pelayanmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Oke, berdiri dulu. Terima kasih, Guru. Guru, bagaimana kehidupanmu di alam atas? Aku sangat merindukanmu selama ini. Jangan ikut campur urusan gurumu.
Tangani urusan yang ada dulu. Zhang, sekarang giliranku untuk menyelesaikan urusan. Kamu, ayahku adalah gubernur Provinsi Selatan. Bukan hanya gubernur, tapi dia juga akan diangkat sebagai tetua ketujuh. Jangan bertindak gegabah. Jenderal Dewa kau. Kenapa kau Jenderal Dewa? Dia iblis. Beraninya kau menghina guru. Tampar dirimu 10.000 kali, atau akan kurobek mulutmu. Kusuruh kau menampar diri sendiri. Anak pembantumu punya nyali. Ini sudah terkendali. Dulu, jika ada yang menghinaku, mereka sudah jadi daging cincang sekarang. Sial. Anak itu memang dirimu. Jenderal Dewa, boleh aku bertanya kenapa kau? Tidak. Guru, bagaimana kau ingin menangani mereka? Gubernur, formasi teleportasi sudah siap. Apakah kau akan pergi sekarang? Tentu saja. Kirim aku sekarang. Ya. Kenapa ketua aula begitu terburu-buru pergi ke Tianjian dan Tianyuan? Kenapa membawa formasi pengorbanan darah? Dan tidak menekan seorang Grandmaster yang baru naik? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Mereka menyakiti mertuaku, mereka mencoba membunuhku. Mereka ingin menyakiti istriku dan bayi dalam kandungannya. Menurutmu, apa yang harus dilakukan? Hukum mati mereka. Karena kau mengerti, aku serahkan padamu. Aku pergi menyelamatkan mertuaku. Ya, guru. Chen Yuan, kau harus menyelamatkan orang tuaku, ya? Jangan khawatir. Mereka mertuaku. Dan, dari anakku yang belum lahir, kakek nenek pihak ibu. Aku pasti akan menyelamatkan mereka. 3 detik. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Aku akan mengantarkan kalian semua. Jenderal Dewa, kami di pihakmu. Berhenti. Gubernur Zhang. Gubernur. Dia adalah ayah Zhang Kun. Ya, itu dia. Chen Yuan, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Aku di sini. Selamatkan orang tuamu dulu. Ayah, ibu, Suyi, Apa yang kamu lakukan di sini? Chen Yuan dan aku datang untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kabarmu? Kalian baik-baik saja? Dasar anak bodoh. Kami baik-baik saja. Gubernur Provinsi Nan. Dia juga di sini. Mertua, jangan khawatir. Akan baik-baik saja. Aku di sini. Tidak masalah meskipun dia ada di sini. Kamu. Dia Chen Yuan yang kamu sebutkan? Itu dia. Kamu adalah gubernur Provinsi Nan saat ini. Ya, aku. Yang mulia, Jenderal Ilahi. Sebagai Jenderal Ilahi yang menjaga Provinsi Nan, mengapa kamu menyakiti rekanmu? Pada usia 30 tahun, mencapai setengah langkah alam abadi darat, itu lumayan. Tapi kamu tidak berhak mempertanyakanku. Apa katamu? Dia berada di alam dewa abadi setengah langkah. Ya, di usia ini, mencapai level ini, cukup untuk menjadi pelayan dari pelayanku. Pelayan dari pelayan. Nak, standarmu setinggi itu? Tentu saja, para pelayanku, jika mereka belum mencapai dewa abadi di usia ini, mereka semua akan aku pecat. Baiklah, baiklah. Kamu benar-benar anakku yang baik. Aku tidak mengerti. Aku bilang, kamu tidak berhak mempertanyakanku. Kamu? Sempurna. Kamu bos mereka, kan? Mereka menghina tuanku. Kamu juga bertanggung jawab. Sekarang, kamu berlutut dan minta maaf pada tuanku. Tuan Jenderal Ilahi, ayahku adalah gubernur Provinsi Selatan. Dia. Tuan Jenderal Ilahi, sebagai Jenderal Ilahi yang menjaga Provinsi Selatan kita, kau benar-benar memanggilnya Tuan? Aku akan memanggilnya sesuka hatiku. Bukan urusanmu. Aku akan bertanya sekali lagi. Mau berlutut atau tidak? Tuan Jenderal Ilahi pasti telah tertipu. Penyelidikan kami tentang Chen Yuan ini, kami sudah memeriksa semuanya. Kau tahu orang seperti apa dia? Benar, Tuan Gubernur. Tuan Jenderal Ilahi pasti telah terkena sihir iblisnya. Aku tidak tahu mengapa Tuan Jenderal Ilahi bertindak seperti ini. Tapi, sebagai Gubernur Provinsi Selatan, aku tidak akan pernah membiarkanmu merajalela. Oh tidak! Nak, Liontin Giok itu apa? Kenapa bisa memengaruhi Huini Jiu? Itu adalah batu jiwa es. Waktu aku naik dulu, aku tinggalkan untuk penerusku. Ada 36 keping.
Setiap keping mewakili 1 dari 36 pelayanku. Batu itu bisa meningkatkan kekuatan 36 pelayanku, dan juga bisa digunakan untuk menekan mereka. Bocah sialan ini berani memberikan barang penting itu pada sampah bernama Zhang itu. Batu jiwa es, setiap pemakaian akan mengikisnya. Aturan kuil, hanya saat menekan musuh besar kau berhak menggunakannya. Dan kau pakai untuk melawanku? Bukankah aku sedang menekan pemberontakan? Long Jiao, sebagai jenderal penjaga kuil, kau seharusnya melindungi Provinsi Selatan dan setia pada kuil. Tapi kini kau mengkhianati kuil dan bersumpah setia pada iblis. Persetan kau. Guruku adalah pendiri kuil. Kuil itu sendiri dibangun olehnya. Mana bisa disebut mengkhianati kuil? Tindakanmu hari ini pasti akan dihukum oleh kuil. Pemimpin kuil? Kurasa kau sudah benar-benar gila. Anakku, Hui Nijiu, apakah dia akan baik-baik saja? Apa ada cara untuk membantunya? Dia adalah abadi di bumi. Aku membinanya dengan teknik rahasia kerajaan batu, membuatnya abadi. Batu jiwa es paling hanya bisa memengaruhinya, tidak bisa menyakitinya sama sekali. Paling parah dia akan pingsan dan tidur, dengan kultivasinya tersegel. Segel kultivasimu, dan saksikan aku menekan iblis untukmu. Baju Zirah Mingdi. Tuan Gubernur, kau benar-benar membawa baju Zirah Mingdi. Anak ini sudah mati. Dengan baju Zirah Mingdi, kekuatan gubernur bisa langsung menembus ranah Dewa Abadi Darat. Itu baju Zirah Mingdi. Cepat bawa ibu, kakek, dan nenek keluar dari sini. Mau lari? Kira bisa kabur? Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Menyegel takdir, itu teknik ranah Dewa Abadi Darat. Apa? Bukannya dia tadi setengah langkah Dewa Abadi Darat? Iya, tapi sekarang ditingkatkan oleh baju Zirah Mingdi, dia sudah menembus ranah Dewa Abadi Darat. Apa? Apa baju Zirah Mingdi sekuat itu? Bagaimana mungkin? Tentu saja, waktu itu aku pergi ke Laut Timur, menguliti 3 naga dewa dewasa hidup-hidup, dan membuatnya menjadi jubah tempur untuk pasukan kuil, 18 totalnya. Kau bercanda? Kau benar-benar mempermainkanku. Dia sekarang Dewa Abadi Darat, bagaimana aku bisa melawannya? Aku sudah periksa latar belakangmu. Beberapa hari lalu, kau hanyalah orang biasa, tapi sekarang, kau sudah melampaui ranah Grandmaster. Rahasia apa yang kau sembunyikan? Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti guruku. Kultivasimu telah disegel. Kau masih bicara omong kosong. Kau benar-benar dikuasai pengaruh iblis. Lepaskan. Tidak, Long Jiao tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti guru. Kau tidak mau melepaskan, ya? Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau kasar. Berani-beraninya dia menggertak Grey Lodge-ku seperti ini? Aku akan keluar dari pertapaan. Aku akan menerobos keluar dan menghancurkannya. Jangan gegabah. Jika kau memaksa keluar sekarang, pasti akan memicu pengadilan surgawi. Lalu, semua orang di sini akan mati bersama kita. Tapi, Grey Lodge khawatir tentang kita. Asalkan kita melarikan diri dengan selamat, dia akan baik-baik saja. Apakah kau punya cara untuk menembus kunci rahasia langit miliknya? Supaya kita bisa lari. biarkan aku berpikir. Bagaimana kita bisa menghindari menarik pengadilan surgawi sambil memecahkan kuncinya? Bagaimana kita memecahkannya? Tunggu. Ada apa? Aku mengerti. Tidak. Aura ini... Itu pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga ada di sini. Pedang pembunuh naga apa? Pedang pembunuh naga. Gubernur, mungkinkah ini tanah suci kuil tempat pedang pembunuh naga dipuja? Ayah, ambil pedangnya cepat. Berani-beraninya kau. Apa yang kau lakukan?
Kamu benar-benar bisa menggunakan pedang pembunuh naga. Siapa sebenarnya dirimu? Sudah kukatakan sejak lama. Tuan adalah Tuan Kuil. Kenapa dia tidak bisa menggunakan pedang itu? Tuan Kuil 1000 tahun yang lalu, dia sudah naik menjadi abadi. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan Kuil? Dasar bodoh. Bagaimana kamu bisa menjadi gubernur Provinsi Selatan? Tuan bahkan bisa menggunakan pedang pembunuh naga. Jika dia bukan Tuan Kuil, lalu siapa? Nak, kenapa aku tidak bisa mengangkat pedang pembunuh naga ini? Pedang itu datang karena aku. Kamu membawa auranya, jadi kamu bisa memegangnya. Tapi kamu belum bisa mengendalikannya. Kalau begitu bicaralah padanya cepat. Biarkan aku memikirkan sesuatu. Pasti ada yang aneh di sini. Jika pecundang ini benar-benar Tuan Kuil, dulu, bagaimana mungkin dia menjadi sopir truk? Gubernur benar, jika dia benar-benar Tuan Kuil, dia bisa langsung menyerang dan menghancurkan kita. Kenapa repot-repot? Ya, bahkan tanpa menyerang, satu kata darinya bisa menyelesaikan semuanya. Selama 1000 tahun, pedang pembunuh naga telah disemayamkan di tanah leluhur kuil kita, menerima persembahan yang tak terhitung. Bagaimana bisa ia muncul di sini tanpa alasan? Pedang pembunuh naga adalah artefak terikat kehidupan Tuan. Tentu saja, ia merasakan kehadiran Tuan dan datang mencarinya. Kamu pikir aku akan percaya itu? Mengaku palsu sebagai Tuan Kuil, memalsukan pedang pembunuh naga. Hari ini, aku akan, atas nama Kuil, menegakkan keadilan. Berhenti. Tuan Aula. Gubernur Zhang Mingqiu dari Provinsi Selatan. Menghormati Tuan Aula. Apa? Tuan Aula. Mungkinkah dia adalah yang dari Istana Ilahi saat ini? Yang dari Istana Ilahi? Bagaimana mungkin? Nak, Tuan Istana Ilahi yang lebih kuat telah tiba. Sudahkah kamu memikirkan rencana? Ya, karena kita memiliki pedang pembunuh naga, ayo kita ambil risiko. Aku akan memberimu setitik esensiku, cukup untuk membuat pedang pembunuh naga mengakui kamu sebagai tuannya. Bahkan jika hukum langit di sini mendeteksi kita, dengan pedang pembunuh naga, kita akan memiliki kekuatan untuk bertahan dari cobaan. Selain itu, dengan banyaknya ahli di sini, bahkan jika petir cobaan menyerang, kita akan memiliki orang lain untuk berbagi beban. Nak, kamu kejam. Kalau begitu, mari mulai. Tidak mungkin. Mustahil. Kamu tidak membawa jejak aura patriark. Jadi bagaimana bisa kamu menggunakan pedang pembunuh naga? Ini benar-benar pedang pembunuh naga? Tidak, itu tidak benar. Bahkan jika itu pedang pembunuh naga asli, Itu tidak berarti. dia benar-benar Tuan Istana. Kamu cerdas, Tuan Aula. Aku sudah memeriksa latar belakang pria ini. Dia hanya seorang sopir truk biasa. Baru-baru ini, dia tiba-tiba mendapatkan tingkat kultivasinya saat ini. Saya sangat curiga. Dia telah dirasuki roh jahat, mencoba mencuri harta suci istana dan menggulingkan kekuasaan istana. Kamu omong kosong. Dia adalah guruku. Yang mendirikan kuil dulu, guru kuil pertama. Kamu adalah guru kuil saat ini. Pedang pembunuh naga telah muncul. Apa artinya itu? Kamu tahu lebih baik dari siapapun. Guru sudah berkata, dia tidak memiliki jejak aura pendiri. Apakah kamu hendak mengatakan bahwa guru salah? Kamu? Cukup. Kalian semua, diam. Aku bertanya padamu, bagaimana tepatnya kamu bisa memegang pedang pembunuh naga? Jawab aku. Kenapa? Cepat, Nak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baiklah, ayah datang. Ini adalah penampakan pendiri. Ini adalah
Jubah pembunuh naga. Sekarang, apakah kalian masih punya pertanyaan? Guru kuil ke-312, Longyang, memberi penghormatan kepada pendiri. Mincang, penjaga kuil dan dewa perang. Minyue. Aobing, Aoshuan, memberi penghormatan kepada pendiri. Nak, aku berubah. Kurasa begitu? Ini adalah jubah pembunuh naga. Jubah perangku dari dulu menemaniku melewati banyak pertempuran. Kenakanlah, aku tidak bilang kau akan kebal di dunia ini, tapi pada dasarnya tidak ada yang bisa menyakitimu. Sekuat itu? Kau benar-benar penguasa kuil. Ini, bagaimana mungkin? Ini benar-benar mustahil. Dasar bodoh buta. Sudah kubilang berulang kali, bilang bahwa dia adalah guruku. Kau tidak hanya tidak percaya, tapi kau berulang kali menghina guruku. Aku Apa? Biarkan aku bilang. Hari ini kau dalam masalah. Masalah besar. Guru kau jangan lepaskan dia. Jangan khawatir. Dia hari ini tidak akan lolos. Dan dia, sebagai penguasa kuil saat ini, memilih hal seperti itu untuk menjadi gubernur Provinsi Selatan, dia juga harus bertanggung jawab. Maha Guru ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Tahukah kau? Dia memberikan prasasti Jenderal Ilahi Penjaga sebagai hadiah pribadi untuk putranya. Dan dia menggunakan batu roh jiwa es tanpa izin. Dan kau sebut ini kesalahpahaman? Apa? Kau menggunakan batu roh jiwa es? Aku pikir naga Jiao, kerasukan setan jahat, jadi Berlutut. Penguasa kuil, tolong biarkan aku menjelaskan. Ku bilang berlutut. Gubernur, sujud dan minta maaf kepada leluhur agung. Apa? Aku bilang sekarang, sujud dan minta maaf kepada leluhur agung. Maaf, leluhur agung. Dia masih terdengar enggan. Tidak bisa membiarkannya pergi semudah itu. Jangan khawatir. Tidak mungkin aku membiarkannya pergi. Dia dan putranya akan memusnahkan seluruh keluargaku. Hanya, maaf. Dan kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Lalu apa yang kau mau? Kau hampir membunuh orang tua istriku. Kau memaksa istriku untuk menggugurkan bayi dan menikahimu. Baik. Aku bisa memaafkanmu. Kemari. Ambil nyawamu sendiri. Apa katamu? Aku bilang, ambil nyawamu sendiri. Benar, buat dia bunuh diri. Seorang gubernur Provinsi Selatan, menyalahgunakan kekuasaannya, tanpa membedakan benar dan salah, ingin memusnahkan seluruh keluarga. Dia pasti sudah terbiasa menindas orang. Jika hari ini leluhur agung hanyalah orang tak berdaya, dia pasti sudah dibunuh olehnya. Master Aula, aku telah mengikuti selama lebih dari 30 tahun. Aku telah memberikan kontribusi besar untuk kuil. Kau yang membawa ini pada dirimu sendiri? Kamu tertawa apa? Aku menertawakan diriku sendiri, Zhang Mingqiu, menyembunyikannya selama ini dan pada akhirnya, semuanya berujung pada masalah sepele seperti ini untuk bertengkar dengan kalian semua. Apa maksudmu? Gubernur Zhang, kamu? Kenapa? Kamu bertanya kenapa? Jika bukan karena keluargamu, keluarga Jiang, memaksa wanita-wanita Jiangmu untuk menikahi anakku, untuk membentuk aliansi dengan keluarga Zhang kami, bagaimana mungkin kami bisa memprovokasi leluhur? Sekarang keluarga Zhang sudah hancur,
aku akan memastikan kau menjadi korban pertama. Zhang Mingqiu, berani-beraninya kau. Kau berani melakukan kekerasan di depan mataku? Tuan Aula, kau sudah menuntut aku bunuh diri, apalagi yang harus aku takuti? Seni iblis, pemakan surga? Kau benar-benar mempraktikkan seni jahat seperti itu? Seni jahat atau tidak, apapun yang membuatku lebih kuat adalah seni ilahi. 4 dewa perang. Tangkap dia. Siap, Tuan. Kamu tunggu apa lagi? Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun ini, sekarang saatnya kau membalas budiku. Siap, Tuan. Paman muda. Dengan darahku, aku memanggil iblis. Batu Ki Darah, keterikatan karma. Tuan Aula, kita tidak bisa mendekatinya. Ini dari Sekte Iblis Surgawi, seni rahasia pengorbanan surga. Setelah diaktifkan, bahkan jika dewa turun, mereka tidak bisa menghentikannya. Zhang Mingqiu, kamu sebenarnya anggota Sekte Iblis Surgawi. Aku berencana menunggu sampai aku menjadi penatua ketujuh, masuk ke tanah leluhur kuil, dan kemudian mengungkapkan identitasku. Namun tak disangka, oleh takdir, kamu memaksaku untuk mengungkapkan identitas asliku, tapi tidak masalah. Setelah seni rahasia pengorbanan surga selesai, aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia fana. Kuilmu tidak bisa menghentikanku. Paman muda, apa yang bisa kami lakukan? Sudah kami lakukan. Kamu harus membalaskan guru kami. Tidak. Kamu belum selesai. Binatang, mereka semua adalah orang-orangmu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kejam? Tanpa ketegasan, bagaimana seseorang bisa mencapai sesuatu? Kekuatan hidup begitu banyak makhluk. Binatang-binatang ini berapa banyak orang yang telah mereka bunuh? Auranya meningkat. Haruskah kita menyerang sekarang? Hentikan dia. Ada terlalu banyak roh marah di sini. Jika kita mengganggu, begitu banyak jiwa akan tersebar dan hancur. Dampak karmanya akan tak terbayangkan. Selain itu, kamu belum bisa bertindak. Tidak bisa bertindak? Kenapa? Karena mengaktifkan jubah pembunuh naga memerlukan pedang pembunuh naga untuk diaktifkan bersama. Ini membutuhkan aurasku untuk membantu. Waktu terakhir itu, kita tidak terdeteksi oleh Dao Surgawi. Itu sudah merupakan keberuntungan. Jika kita mengerahkan diri lagi, pasti kita akan tertangkap. Bukankah kamu bilang ada banyak orang di sini? Bahkan jika hukuman surgawi menyerang, itu tidak akan membunuh kita. Ayah, bisakah kita menghindari sampai titik itu? Lebih baik menghindarinya. Pertama, lihat dulu bagaimana Tuan Aula Kuil ini menanganinya. Oke. Ini adalah ratapan jiwa yang tak terhitung. Zhang Mingqiu, untuk skema ini, berapa banyak orang yang telah kau bunuh? Berapa banyak? Aku hanya tahu bahwa sejak aku bergabung dengan Aula, 30 tahun ini, aku terus membunuh. Aku, Long Yang, telah gagal menjaga kepercayaan orang-orang. Tuan Aula. Aku, Long Yang, bersumpah di sini hari ini, tidak peduli apapun harga yang harus kubayar, aku akan membuatmu binasa jiwa dan raga. Tuan, kekuatan kausalitas terlalu kuat. Kita tidak bisa bertindak sekarang. Ya, Tuan, jika kita bertindak sekarang, reaksi baliknya akan menyebabkan Anda celaka besar. Celaka? Dibandingkan dengan jiwa-jiwa yang telah mati, apa artinya celaka sedikit? Berhenti. Kau benar-benar memblokir serangan penuh kekuatanku? Tuan, aku sekarang juga di alam abadi bumi, level yang sama denganmu. Kenapa aku tidak bisa menghentikanmu, apalagi aku memiliki pemberdayaan energi darah jiwa-jiwa? Kau tidak bisa membunuhku. Selama ritual pengorbanan surga. Serangan apapun akan memicu reaksi balik karma. Bahkan jika dewa turun, mereka akan tidak berdaya. Long Yang, berhenti sekarang. Tidak. Jika aku tidak membunuhnya sekarang, begitu dia melahap, semua energi darah, semuanya akan berakhir. Long Yang. Selama kau tidak bisa membunuh dalam satu pukulan, aku bisa menggunakan energi darah jiwa-jiwa untuk terus pulih, dan kau akan menderita.
reaksi balik karma. Ayo, terus serang. Sebaiknya kau bunuh aku, atau, setelah aku melahap energi darah ini, aku akan melampaui alam abadi bumi. Dan menerobos ke alam abadi fana. Saat itu, tidak ada dari kalian yang bisa menghentikanku. Nah, teknik rahasia kurban ini sangat kuat. Ini adalah seni terlarang yang legendaris. Dia sudah mempersiapkannya secara rahasia selama 30 tahun. Sekarang sudah terbentuk, tapi metode ini merusak kebajikan surgawi. Saat dia menghadapi cobaan surgawi, dia pasti akan dikunci oleh dao surgawi, dan petir kehancuran dunia akan turun. Dia menyembunyikan identitasnya sebelumnya, mencoba menyelinap ke tanah suci. Dia pasti ingin menggunakan tanah suci untuk menghindari hukuman surgawi. Sial, bajingan tua itu menyembunyikannya begitu dalam. Jadi, bisakah Long Yang mengatasinya? Jika dia menyerap semua energi darah, maka dengan cara manusia biasa mungkin tidak bisa diselesaikan. Itulah yang paling saya khawatirkan. Sudah kubilang, dengan kekuatan 10.000 darah roh, aku bisa pulih dengan cepat, kau tidak bisa membunuhku, sebaliknya, kau akan terbunuh oleh reaksi karma. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Kau akan bertindak. Bukankah dia akan dikunci oleh dao surgawi? Dan disambar petir kehancuran dunia? Biarkan petir surgawi menyerangnya. Jika itu membunuhnya, bagus. Jika petir tribulasi bisa membunuhnya, itu bagus. Tapi bagaimana jika tidak membunuhnya sekali jalan? Maka, seorang kultivator iblis seperti dia pasti akan mengerahkan segalanya dan menguras kekuatan hidup dari makhluk tak terhitung untuk memulihkan dirinya. Seorang yang melewati tribulasi abadi debu merah menyerang manusia biasa dalam sekejap bisa memusnahkan seluruh kota. Siapa tahu berapa banyak orang tak berdosa akan mati di tangannya. Tapi, jika kau bertindak, petir surgawi akan menguncimu juga. Ayah, itu tidak akan mengunciku. Itu akan menguncimu, tapi jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin melindungi hidupmu. Apa? Kau bilang apa? Mengunciku? Benar, aku akan bangkit sepenuhnya dan mentransfer semua kekuatanku padamu. Mendorongmu menjadi abadi debu merah. Saat tribulasi datang, semua akan menguncimu. Dasar bocah. Kau menjebakku. Ini adalah solusi terbaik. Dia belum menjadi abadi, jadi membunuhnya tidak akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Jika kita tunggu sampai dia menjadi abadi, dan aku bangkit saat itu, kita tidak hanya harus menghadapi tribulasi surgawi, tetapi juga dia. Jika ada yang salah, akan kacau balau. Tidak hanya semua orang di sini mati, tetapi bahkan lebih banyak orang tak berdosa akan terseret. Biarkan aku memikirkannya. Tribulasi surgawi. Ini dia, akhirnya, sudah tiba. Selama aku bisa melewati cobaan ini, aku, Zhang Mingqiu, akan naik ke keabadian. Kau bermimpi? Kau telah melakukan pembantaian seperti itu? Cobaan untuk naik ke abadian turun, dan pasti akan mengundang kehancuran dari surga. Kau tidak akan selamat. Apakah aku selamat atau tidak bukan untuk kau putuskan. Patriarch. Lihat, aku bisa memulihkan energiku kapan saja. Mereka tidak cukup, masih ada seluruh Haicheng. Seluruh Haicheng tidak cukup, masih ada seluruh provinsi Nan. Seluruh dunia. Kau. Berani-beraninya kau? Kenapa aku tidak berani? Selama aku bisa menjadi abadi, semuanya sepadan. Dengan aku di sini, kau tidak akan berhasil. Dengan kau di sini, bukankah kau selalu ada di sini? Namun kau tetap tidak bisa membunuhku. Karena kau ingin menghancurkan dunia, dan menciptakan kekacauan gelap, maka sudah ditakdirkan bahwa kau tidak akan hidup. Apa ini? Aura pedang yang begitu kuat, sudah melampaui batas manusia. Ini adalah pedang sumpah agung. Kemampuan ilahi kepala aulanya, dia benar-benar memilih pedang sumpah agung. Semuanya, lindungi aku. Aku akan memanggil pedang sumpah agung. Kepala aula. Kau. Kemampuan ilahi kepala aulamu. Benar-benar memilih pedang sumpah agung. Nah, apa itu pedang sumpah agung? Itu dulu saat aku mendirikan kuil ilahi, aku mencegat dari dao surgawi salah satu seni rahasia tertinggi. Dengan mengorbankan jiwaku sendiri, aku meminjam pedang dari dao surgawi. Dengan mengorbankan jiwa,
Jadi, dia mempertaruhkan nyawanya, bukan? Ini bukan sekedar mempertaruhkan nyawanya, kematian kehidupan, dan kelangsungan jiwa. Tapi pedang sumpah agung menguras jiwa. Ini seperti meminjam dari surga. Jadi kekuatan teknik ini saat digunakan tidak memiliki batas atas. Tapi setelah digunakan, jiwa kembali ke jalan surga. Ini bentuk lain dari pemusnahan total. Tuan Aula, kau tidak bisa. Jika kau menggunakan pedang sumpah agung, kau akan musnah. Ya, Guru, jangan gunakan pedang sumpah agung. Longyang, sebagai Tuan Aula Ilahi saat ini, kau sama sekali tidak boleh melakukan ini. Justru karena aku adalah Tuan Aula Ilahi, aku harus melakukan ini. Sebagai Tuan Aula Ilahi, membiarkan iblis ini tetap ada di dunia, membunuh begitu banyak nyawa tak berdosa, dan bahkan memicu kekacauan gelap. Aku tidak akan pernah membiarkan kekacauan seperti itu. Ada di zaman ini. Muridmu, Longyang, dengan hormat menggunakan pedang sumpah agung. Kau, jika kau melepaskan pedang sumpah agung, menang atau kalah, kau akan musnah. Terus kenapa? Kau, tunggu. Aku tidak akan memulai kekacauan gelap lagi. Aku tidak akan pernah mengumpulkan esensi kehidupan semua makhluk. Jangan gunakan pedang sumpah agung. Terlambat. Tunggu. Bunuh dia. Tidak harus sampai menggunakan pedang sumpah agung. Tuan, kau punya solusi? Ya. Anakku. Kebangkitan penuh. Jika kau bisa bertahan dari cobaan petir hidup-hidup, aku akan merawatmu di hari tuamu. Pergi dari sini. Jangan bicara seperti itu. Aku pasti akan selamat. Aura ini adalah hukum Dao abadi. Hukum Dao abadi. Tuan, Zhang Mingqiu. Jadi ini yang kau habiskan 30 tahun menyakiti orang tak berdosa untuk meraih alam yang selalu kau idamkan, benar? Kau? Biarkan kau, sebelum mati, lihat alam yang kau impikan. Jangan berterima kasih. Lukaku tidak akan sembuh. Tebasan pedang yang diresapi hukum abadi. Dengan kekuatan kecilmu, kau pikir bisa memperbaikinya? Satu tebasan pedang. Ini, apakah ini kekuatan sejati patriark? Satu serangan membunuh? Guru, kamu keren sekali. Hormat kepada patriark. Jangan terlalu bersemangat dulu. Yang besar akan datang. Yang besar? Tribulasi abadi? Tidak, bukan itu. Ini adalah tribulasi petir. Lebih kuat dari tribulasi abadi. Tekanan yang begitu menakutkan. Belum bahkan menyambar, dan sudah mempengaruhi langit dan bumi. Tingkat tribulasi petir apa ini? Itu menargetkan guru. Patriark. Apakah ini harga dari campur tanganmu? Longyang, bawa istriku dan mertuaku. Pergi sekarang. Chen Yuan, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menghadapi tribulasi. Patriark. Keluar dari sini sekarang. Apakah kau mencoba menahanku? Patriark. Longyang menerima perintahmu. Guru, tolong jangan biarkan terjadi apa-apa. Chen Yuan. Suyi. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja, aku janji. Ayah, apa kamu yakin tidak apa-apa? Aku baru hamil 5 hari, dan aku sudah mau melahirkan. Ini terlalu aneh. Chen Yuan bilang, itu normal, jangan khawatir. Ya, Chen Yuan bilang itu hal yang normal, karena yang kamu kandung bukan janin biasa. Itu janin dewa. Di mana Chen Yuan? Kenapa dia belum kembali? Tuan pergi membeli mainan dan perlengkapan bayi. Dia membeli mainan sekarang, aku bahkan belum melahirkan.
Bahkan jika sudah, bayinya baru bisa main saat 6 bulan, kan? Tuan bilang anak ini adalah janin dewa. Berbeda. Sui, aku kembali. Chen Yuan, semua mainan yang kamu beli ini, apa kamu yakin bayi yang baru lahir bisa memainkannya? Jangan khawatir, dia bisa. Benar kan? Kamu yang terbaik. Kamu benar-benar ayahku. Baiklah, cukup bicara. Kapan kamu keluar dari perut ibumu? Sebentar lagi. Aku sedang membentuk wajahku, membuatnya tampan. Kamu, seorang dewa, masih perlu membentuk wajah sendiri? Tentu saja. Setelah aku lahir, ingatanku akan disegel sampai aku berusia 18 tahun. Selama waktu ini, aku akan seperti orang biasa. Jadi tentu aku ingin tampil baik. Baiklah. Nanti saat kamu lahir, bekerja samalah sedikit, ya. Jangan buat ibumu menderita. Jangan khawatir, Ayah. Aku akan memastikan ibu nyaman melahirkan aku. Oke. Aku akan melahirkan. Aku melahirkan. Dokter. Dia akan melahirkan.